Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat solehah semuanya, pelajaran tajwid akan kita lanjutkan kembali. Kemarin sudah sampai pada bab ke-7 tentang pembahasan hukum ro. Sekarang kita akan sedikit mereview hukum ro yang dibaca tebal. Kemudian akan melanjutkan hukum ro selanjutnya yang dibaca tipis. Baik, saya ulang sedikit. Hukum ro. Jadi hukum ro dibagi dua, tafkhim dan tarkik. Ro yang dibaca tafkhim atau tebal, satu, ro fathah tanwin. Contohnya ro fathah, robbana, ro fathah tanwin, basiron. Kemudian kedua, ro dhammah tanwin. Ro dhammah, ruziqana, ro dhammah tanwin, khabirun. Kemudian tiga, ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh pertama, ro sukun didahului harokat fathah, marhaban. Kemudian ro sukun didahului harokat dhammah, contohnya yursilu. Keempat, ro sukun didahului hamzah wasal, contohnya irji'i, warhamna. Kemudian yang kelima, ro sukun didahului harokat kasroh, tapi bertemu huruf istilah, huruf yang tebal. Jadi ro-nya dibaca tebal juga. Jadi huruf istilah ada 7, kha, shad, dhad, ta, dha, ghain, qaf. Contohnya, ro sukun didahului harokat kasroh, mir, tapi bertemu huruf istilah, huruf shad. Jadi ro-nya dibaca tafkhim, mirsadun. Kemudian qirtasun. Kalau tidak bertemu huruf po, kir tipis, tapi karena huruf po tebal, jadi ro sukunnya dibaca tebal, qirtasun. Kemudian yang keenam, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dibaca waqaf. Contohnya syahrin, waqafnya syahr. Khusrin, waqafnya khusr. Kemudian hukum ro yang dibaca tarkik. Ro yang dibaca tarkik atau tipis. Tarkik itu tipis. Satu, ro kasroh tanwin. Contohnya ro kasroh rizqon, ro kasroh tanwin syahrin. Kedua, ro sukun didahului kasroh. Contohnya di sini ro sukun didahului kasroh, fir'auna, anzirhum. Ketiga, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya di sini khairun, waqafnya khair. Qadirun, waqafnya qadir. Kemudian yang keempat, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Contohnya sihrun, waqafnya sihr. Bikrun, waqafnya bikr. Jadi untuk lebih mudahnya, ro yang dibaca tafkhim atau tebal itu yang berbaris atas, fathah, kemudian fathah tanwin, dhammah tanwin, dan ro sukun yang didahului harokat tersebut. Misal kalau ro sukun, lihat harokat sebelumnya. Kalau dia berharokat fathah atau fathah tanwin, dhammah atau dhammah tanwin, maka ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian ro yang dibaca tarkik atau tipis, dia yang berbaris bawah, yang kasroh, kemudian kasroh tanwin. Kalau sukun, kalau mati, lihat harokat sebelumnya. Jika harokat sebelumnya kasroh, maka dia dibaca tipis. Seperti itu untuk lebih mudahnya dalam mengingat. Baik, itu pelajaran tajwid kita. Semoga dapat dipahami. Jadi ketika tilawah, pelan-pelan dipahami, oh ini ro-nya dibaca tebal, oh ini ro-nya dibaca tipis, seperti itu. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.